kita gerakkan lagi, kita hidupkan lagi, kita buat pemalang kayak Mas Doni tadi bilang, gas gitu ya, gaspol tadi. Setuju kan? Iya, saya aja bukan orang Pemalang. Insya Allah kami akan bekerja sama, kita akan berpengaruh, apalagi Anda yang dilahirkan atau punya hubungan kekerabatan dekat dengan Pemalang. Lanjut, kita ambil masuk ke kesimpulan. Jadi, ada hal yang sangat memudahkan kita. Nggak perlu belajar, cukup hari ini saja. Silakan googling, cari yang namanya artificial intelligence. Itu sangat memudahkan Anda. Kita bisa dapat apa saja dengan menggunakan AI. AI itu membantu kita. Gampangannya AI itu tadi menambah tadi otak. Jadi otak kanan tambah otaknya AI. Itu ada di komputer. Kapan penemuannya? Kemudian contoh aplikasinya ada. Sekarang kita bisa lihat embrionya. Sudah ada mesin-mesin yang bisa jawab sendiri. Lanjut, next. Nah, yang harus hati-hati. Sekarang kita hidup di era post-truth. Media itu hidup, jadi media itu hidup di era post-truth. Post-truth itu artinya apa yang dikatakan oleh media itu bisa dibenarkan atau dianggap benar, padahal belum tentu benar. Karena media terus memberitakan. Jadi tolong manfaatkan rasio kita, tolong manfaatkan otak kita. Ini benar apa enggak ya? Kalau enggak bisa salah. Lanjut, next. Nah ini jadi ada yang namanya dengung. Dengung itu buzzer. Hati-hati ya dengan buzzer. Anda mungkin juga terganggu dengan buzzer. Ada orang nggak terlalu bagus, wah ini bagus, cakep. Ternyata setelah jadi kayak gitu. Ya. Ada orang bilang, wah ini anak muda, sosoknya pinter. Ternyata setelah jadi cuma bisanya bagi-bagi susu. Ya. Nah itu ketawa apa? Tahu berarti yang maksud. Nah itu pakil katanya. Pakil apa enggak? Nah itu jadi jangan tertipu dengan buzzer, sayang ya. Lanjut. Nah kita sekarang ini punya gemoy di sebelah kiri dan punya apa itu sebelah kanan ini? Fufufafa. Tahu nggak artinya fufufafa? Fura-fura tidak tahu apa-apa. Kayak baju yang saya pakai ini. Nah ini saya buka dulu sekarang di sini Pak Rektor. Nah, kita sudah hampir masuk ke kesimpulan terakhir, maka saya buka. Nah, kalau di lapangan saya pakai baju biar kelihatan di belakangnya. Jadi kalau Anda sudah ngikutin kuliah umum, kemudian ditanya di luar, wah saya nggak ngerti, sama dengan fufufafa. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Nah, itu fufufafa. Jadi jangan sampai Anda meniru fufufafa, ya. Karena itu fura-fura nggak tahu apa-apa. Ya. Mungkin dari belakang kok kayaknya Pak Roy pakainya kaos terbalik ya. Bukan terbalik, sengaja saya balik. Karena kalau dibalik nggak kelihatan nanti tulisannya ya. Tulisannya sengaja ada di belakang, tak taruh di depan. Ya, lanjut next. Nah, jadi teman-teman semua pakai lagi katanya ya. Ini yang namanya berpikir secara logik atau berpikir secara ilmiah. Ini. Umum bicaranya buka baju. Ya. Nekat berbicara. Anda berpikir secara ilmiah. Sebelum ada yang tanya karena waktunya juga pepet. Cara untuk menemukan siapa fufufafa dan saya bisa mengatakan 99% itu menggunakan ini. Jadi menggunakan yang namanya spektrum ilmu pengetahuan. Data itu banyak dari netizen yang menemukan banyak. Ada yang bilang, oh fufufafa bilang gini. Oke, itu kita punya data. Data belum akan bunyi, belum akan bisa apa-apa kalau belum dikumpulkan dan menjadi sebuah information. Nah, ini ilmu pengetahuan. Anda mengumpulkan ilmu pengetahuan juga gitu. Jadi fufufafa itu kenapa bisa ketemu 99,9% adalah dia? Itu ilmiah, logik. Setelah ada information, kita ramu itu menjadi sebuah knowledge, sebuah pengetahuan. Harusnya dari knowledge itu bisa menjadi wisdom, bisa jadi kebijakan. Oh berarti kita tahu kalau orang seperti itu nggak layak ini berarti jadi harus dimakzulkan ini berarti. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi itulah ilmu pengetahuan. Paham kan ya? Lanjut, next. Nah, jadi kita juga pengen ngerti
yang namanya kaskus atau diskusi kasak kusuk itu dulu ditemukan memang oleh orang Indonesia, Antudarus namanya, itu sebagai tugas akhir. Jadi bisa dibayangkan ya, seorang mahasiswa seperti Anda, mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Amerika, menemukan atau membuat satu forum diskusi. Jadi kita nggak usah mikir yang namanya forum diskusi asing dulu. Sebelum ada Instagram, sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, itu sudah ada yang namanya kaskus. Dan disitulah Fufu Fafa. Makanya kalau sekarang ada berapa? Itu kan sudah 10 tahun yang lalu saya terangkan sejarahnya. Jadi ada di semua, moga-moga apa yang saya terangkan hari ini saya ceritakan. Next. Nah ini bisa membawa kita untuk mudah mempelajari yang namanya evolusi teknologi tadi. Dulu dari komputer yang bentuknya masih kotak gitu, layarnya masih kayak layar TV tabung, berkembang menjadi handphone yang bisa menimbulkan gambar atau video, sampai ada baju yang bisa dipakai, baju ada komputernya, sampai ada celana yang ada keyboardnya. Jadi kalau celana masa kini itu nggak perlu pakai keyboard lagi, celananya sudah jadi keyboard. Sampai kepada kulkas yang bisa pesan makanan sendiri. Loh ini serius ini. Ibu-ibu nanti tinggal beli kulkas, nanti kalau beli telur ayam dimasukkan di situ. Nanti kulkas itu ada telur 2. Nanti misalnya kalian ambil telur, nulis di situ 2 telur diambil Tuti pada jam sekian. Kok bisa tahu? Tahu karena waktu Tuti buka itu kulkas, jarinya akan ada fingerprintnya, akan dipotret. Kemudian ibu-ibu lagi, misalnya ibu-ibu lagi ngajar di sini, lagi ngajar di ITB Adias, telur di rumah habis, tahu-tahu ibu terima WA dari kulkas, telur habis. Kita mungkin ketawa, tapi itu fakta. Jadi ibu beritahu, wah ibu lagi ngajar, kulkasnya beli sendiri telurnya. Benar. Jadi bukan kulkasnya pergi sendiri gitu, enggak. Kulkasnya kirim message juga ke salah satu minimarket kirim. Tagihannya kan ke debit. Dulu yang namanya telepon itu dulu menjadi guyonan. Dulu ada lawan terkenal namanya Sri Mulat. Sri Mulat dulu kalau Asmuni lagi di tempat, dia terima telepon dulu, kring, gitu. Kemudian telepon, halo, ya, saya sendirian di sini. Kalau nggak percaya nih, dulu pakai telepon biasa itu, orang ketawa semua dulu. Mosok telepon, tapi sekarang nggak ketawa. Sekarang sering. Anda nanti kalau pacaran, terutama cowok, kalau punya cewek yang tanya terus, Mas lagi di mana? Kalau nggak percaya lihat nih. Iya kan? Telepon bisa juga digunakan sebagai video call, bisa untuk melihat lawan bicara. Lanjut, next. Nah, dan Anda nggak boleh senang, merasa udahlah kita kan lebih jago daripada yang lain. Makanya nggak boleh sembarangan Anda mengambil orang. Nggak boleh Anda di atas panggung kata-katain penjual es teh. Iya kan? Siapa tahu penjual es teh itu lebih pinter. Sekarang iya kan? Pinter dia, kaya, umroh. Iya kan? Sama, Anda nggak boleh ngatain penjual roti kelilingan. Siapa tahu penjual roti itu punya website nih, www.multisari.com. Kalah ya, Anda belum punya website. Penjual koprak, tuh, www.ojolali.com. Bahkan kalau Anda lewat Pantura, jalur lama, sering tuh ada truk-truk kayak gitu, ya kan? Nah, itu dulu tulisannya berita sopir tiada akhir. Hidupku di atas roda. Kutunggu. Ini jawabnya tepat sekali, kutunggu. Suka lewat Pantura ya, Pak ya? Sekarang penjual truk itu sudah IT minded. Yang dia tulis apa? Artis itu. Tahu siapa dia? Gunakan waktu sebaik mungkin, karena 1 detik itu sangat berharga dalam hidupmu. Apalagi kalau 19 detik. Karena itu sopir truk loh, guys. Ya, ini sopir truk itu sampai ngerti. Gisel 19 detik apa ya? Sopir truk ngerti. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, moga-moga apa yang saya ceritakan dengan sedikit cerita yang panjang itu membawa kita untuk bisa masuk ke apa itu informasi dan teknologi. Lanjut, next, penutup. Terima kasih. Dulu gambarannya kabar manusia konon. Ada yang bilang teori evolusi, mulai dari yang paling merangkak sebelah kiri itu berkembang dia dari
Homo neanderthal, Homo erectus, Pithecanthropus erectus, pegang besi, pegang kayu, pegang batu, sampai pegang komputer, tapi akhirnya ketika kita pegang tag, bentuknya yang mirip-mirip kayak yang sudah kiri lagi ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Presiden sudah menyampaikan paparannya bahwa sangat bermanfaat sekali informasi dan teknologi